Let's start Nova's Breakdown. Oke, video ini akan membahas tuntas tentang reaksi dan juga pendapat pribadiku mengenai RDJ menjadi Dr. Doom yang sudah dipublikasikan di San Diego Comic Con kemarin, ya kan? Oke, jadi kalau aku melihat pertama kali melihat Dr. Doom, awal-awal tuh siapa sih dia nih sebenarnya? Ya ketika dibalik sosok ini membuka topengnya seperti ini, tiba-tiba ya gue sih merasa biasa aja reaksiku. Biasa aja dan ada pendapatku pro, ada pendapatku kontra, ada dua kubu sini. Kan kebanyakan orang-orang itu melihatnya ada dua sisi kan, pro dan kontra. Dan kebanyakan pro dan kebanyakan kontra. Kalau aku itu dua-duanya akan aku bahas di video ini. Jadi disclaimer dulu, kalau video ini no cut, no edit, jadi ketahuan kalimat yang berulang-ulang dan pastinya itu akan membingungkan kalian dan bersabar. Dan sekali lagi untuk gue tekankan kalian video berbeda dan video sebelum-sebelumnya, ini bukan Kamen Rider, melainkan ini tentang MCU yang sedang ramai dibicarakan, yang sedang gempar dengan filmnya, ya kan? Ini pendapatku. Jadi ya dia breakdown tuntasnya. Oke. Jadi kita bahas dulu topeng Dr. Doom-nya nih. Sekilas ya kan, keren sih Dr. Doom-nya. Cuman aku lebih antusias, lebih keren Dr. Doom di tahun Fantastic Four 2005 ya kan. 2005 tuh sangat ikonik Dr. Doom-nya. Langsung lagi ke tahun Fantastic Four tahun 2014 itu Dr. Doom-nya gila. Itu dengan biologis banget menurut, kurang mengikat Dr. Doom-nya. Masih perlu dipoles lagi, masih perlu di-adjust lagi Dr. Doom-nya. Masih kurang berasa villain-villainnya. Masih mending di tahun 2005 menurutku. Jadi itu sangat gila, keren banget tahun 2005. Dr. Doom sih cocok banget menurutku, ya kan? Dan kali ini pada saat kemarin dipublikasikan di San Diego Comic Con, yang awalnya tuh nggak tahu siapa sih yang menjadi Victor Von Doom-nya, Dr. Doom-nya itu. Ternyata setelah dia membuka topengnya, RDJ ternyata Robert Downey Jr., ya kan? Lalu penonton semua bersorak-sorak ramai dan reaksiku biasa aja. Dan apakah kalian tanya olehku, apakah setuju RDJ balik sebagai villain Victor Von Doom? Atau nggak setuju atau setuju? Kalau jawab pribadiku pasti jawabnya adalah netral. Gue nggak setuju dan gue setuju. Nah, apa halnya untuk kurang setuju atau setuju? Ya, alasannya kenapa? Inilah alasan pertama, gue tidak setuju mengenai RDJ balik di MCU sebagai villain, super villain lagi, Dr. Doom, ya kan? Yang pertama adalah kita akan kehilangan momen ikonik Iron Man, ya kan? Iron Man mati di ending Endgame, ya kan? Itu sangat ikoniknya tuh, ikonik momen sedihnya, emosionalnya, momen ketika melihat Iron Man tuh gila banget tuh kan. Ketika menjadikan jarinya, wah itu gila sih. Dengan Infinity Gauntlet-nya kan, Iron Man itu gila, itu ikonik banget itu. Sangat super duper ikonik menurutku, ya kan, Iron Man Tony Stark ini. Ketika RDJ itu balik lagi di MCU, ini akan jomplang
Jadi akan jelek banget menurutku, ya kan. Kurang bisa menyajikan hal-hal yang menurutku tuh surprise. Nah, ada yang bilang, kenapa kok misalkan momen ini tuh nggak taruh di filmnya Deadpool and Wolverine? Kenapa kok momen ini tuh tidak taruh di surprise-surprise sebelum-sebelumnya? Kenapa taruh di San Diego Comic Con? Nah, menurutku sendiri tuh karena ada lebih surprise lagi yang disimpan oleh Kevin Feige, ya kan. Dan surprise itu ya paling yang surprise yang lebih wah lagi dari Dr. Doom ini. Nah, siapakah dia? Kita masih belum tahu nih. Nah, kabarnya akhir-akhir ini banyak sekali fancast-nya Dr. Doom, Superior Iron Man, Kang the Conqueror yang telah digantikan oleh Jonathan Majors yang penjara itu, ya kan. Dan banyak lagi itu sangat gimana gitu. Nah menurutku apa namanya si Tony Stark atau si Robert Downey Jr. ini ketika kembali sebagai balik lagi sebagai MCU, bahkan dia menjadi super villain, hero menjadi super villain, itu agak gimana itu. Apalagi Dr. Doom, ya kan. Kita lihat track recordnya tuh kan dia Iron Man pakai topeng, ini juga pakai topeng, ya kan. Nah, jadi ya sama-sama pakai topeng. Nah, itu gimana ya, sama-sama pakai momen ikoniknya si Iron Man, Tony Stark. Kalau kita melihat nanti di filmnya nanti Avengers Doomsday, melihat bahwa Tony Stark ini menjadi villainnya, menjadi antagonis yang luar biasa, itu mampus, ya kan. Apa yang terjadi? Apa kita membenci karakter tersebut? Seperti karakter Loki, karakter Thanos, karakter apapun, apa kita benci karakter tersebut atau kita wah dan karakter tersebut? Apa kita bisa relate? Apa kita bisa apa namanya menjanjikan something yang begitu luar biasa? Menurutku di sini itu adalah kejadian yang menurutku ya hal yang tidak biasa, hal yang tidak luar biasa, hal yang masih menurutku tuh template-nya tuh kategori atau kurang, masih bisa di adjust lagi, ya kan, katarnya. Kenapa enggak tanya gimana? Kenapa enggak Cillian Murphy? Kenapa enggak yang lainnya, cast-castnya? Kenapa harus RDJ comeback seperti ini? Kenapa harus yang lainnya? Jadi begini, jadi MCU belakangan ini itu dia tuh temanya tuh adalah multiverse saga, ya kan, dengan konsepnya itu adalah varian. Sekarang ini ada varian Doctor Strange, varian Spider-Man, itu kata lain adalah Spider-Verse, ada varian Loki, ada varian Deadpool, ada varian Black Widow, ada varian apa lagi kan. Banyak sekali varian yang mendukung di MCU. Tapi kita dieksekusikan di filmnya itu, ngapa kok berasa kurang berapa film? Pertama di film Deadpool and Wolverine, di Doctor Strange Multiverse of the Madness, ya kan. Terus The Marvels, meskipun itu bukan varian ya, meskipun itu adalah apa ya, kayak yang variannya itu adalah si ghost, si kucingnya tuh variannya tuh kan. Tapi menurutku yang lain-lainnya ya gitu aja. Contoh yang bagus, multiverse saga yang bagus atau memasukkan varian adalah Loki, ya kan. Loki ada Loki varian, wajahnya sama dengan beda, yang begitu variannya beda, yang keren, akunnya ada begini tuh sangat indah di mata, keren. Nah, kalau gue setuju, apa alasannya gue setuju RDJ balik ke MCU? Nah, kalau saya lihat track recordnya namanya si Loki, ya kan, Loki kan pernah tuh muncul lagi di Endgame kan. Kalau di Infinity War dia mati tuh, di Infinity War tuh mati cekik, ya kan. Terus muncul lagi sebagai varian kan, varian tampilan yang berbeda. Nah, tampilan yang berbeda langsung ke apa si Loki muncul Tesseract. Nah, muncul TV datang di seriesnya itu kan. Itu gue sangat excited banget dengan Loki di seriesnya tuh. Sangat mengulik siapa sih Loki ini, dan Loki ini varian apa sih, varian berapa sih Loki ini tuh, apa sih identitasnya,
terus masalahnya gimana, kok bisa di situ, terus kok bisa kok bisa jadi baikan, jadi villain, menjadi anti-hero, terus kok bisa dia menjadi god of timeline, god of multiverse, god of stories, god Loki, ya kan, kok bisa jadi seperti itu endingnya, ya kan. Itu menurut gue ya nggak dipermasalahkan orang-orang. Nah, kalau misalkan bandingkan dengan RDJ baik ke MCU, ya kan, apakah juga masalah? Menurutku ya nggak ada masalah menurutku, karena si Tony Stark itu kan di komiknya itu pernah menjadi Doctor Doom. Ada varian Doctor Doom, ya kan. Ada varian Super Iron Man, Super Iron Man lagi. Infamous Iron Man, ya kan. Infamous Iron Man, ya kan. Ada lagi Iron Man yang mirip kayak suitnya kayak Iron Man tapi Doctor Doom kan. Nah, itu pernah kan buat if kan Teamwork in Armor kan. Iron Man kan. Ya itu pernah itu. Ya kan. Jadi kenapa nggak dimunculin di filmnya aja? Kenapa dimunculin di San Diego? Itu agak kecewa sih. Bener, kecewa. Kenapa nggak dimunculin di filmnya nanti aja? Sebagai surprise, sebagai kejutan yang luar biasa tuh, namanya ikoniknya tuh seperti itu. Kayak Loki. Mungkin itu permasalahannya. Kenapa nggak dimunculkan di filmnya? Itu mungkin permasalahan seperti itu. Dan ketika melihat adegan scene seperti ini, mesti relatable dengan Iron Man 1 kan. Iron Man 1 itu menurutku adalah Iron Man terbaik sepanjang masa. Iron Man yang paling keren, ya kan. Yang keren. Dengan adiknya ada pembuatan Tony Stark tuh membuat Mark 1, ya kan. Dengan itu keren banget kan. Udah kan keren banget kan. CGI-nya pun juga gak mentah-mentah. Jadi udah mateng CGI-nya. Jadi full tuh kayak praktek efek. Wah, keren sih menurutku. Ya musuh belakangan ini ya CGI-nya nggak menurun nih. Kenapa kok bisa menurun? Apakah mengenai kebanyakan fan service atau kebanyakan fancast yang kembali lagi tuh ke MCU? Kayak kemarin di Deadpool and Wolverine tuh si Chris Evans menjadi Johnny Storm. Fantastic Four yang lama itu kan 2005 kan. Itu kenapa kok berarti aktor-aktor di MCU atau franchise aktor MCU yang lama itu mudah sekali dibalikin sama Kevin Feige atau yang lainnya tuh, ya kan. Ryan Reynolds itu mudah sekali mempengaruhi atau lama MCU datang ke filmnya. Itu berhasil, ya, sangat-sangat berhasil. Ya. Apakah selain Tony Stark ini, RDJ ini, lagi ke filmnya nanti, ke Avengers Doomsday, akan banyak lagi fanservice lainnya. Tidak ada patokan plot ceritanya. Jadi semakin banyak plot ceritanya berkurang, semakin banyak fanservice-nya mentok kanan kiri, ya kan. Itu sangat disayangkan sekali sih. Kenapa nggak diutamakan ceritanya? Kalau di komik itu ada ceritanya tuh, ada urutan ceritanya, ada ribut-ributnya, ada gimana itu keren banget komiknya itu. Mungkin visualnya keren. Tapi ketika diaplikasikan ke filmnya nanti, itu entah kenapa yang hilang itu adalah plot ceritanya, yang hilang itu, ya kan. Makanya takutnya nanti RDJ main di MCU lagi, tahunya bisa merusak identitas MCU sendiri. Bukan menjadi lebih baik, tapi merusak. Makanya tuh MCU it's not back, but RDJ is comeback. Nah itu dia. Kalau misalkan lo comeback, maka lo datangkan plot cerita yang menarik, yang fresh. Itu baru MCU is back. MCU is back a story, bukan a fan service. Itu dia. Permasalahan di MCU adalah fan service-nya terlalu banyak cameo dan fan service yang dihadirkan di filmnya nanti atau filmnya atau Deadpool and Wolverine, ya kan. Itu sangat sayangkan sekali menurutku. Semakin sini semakin berkurang. Semakin kita melihat namanya fan service yang becibun kebanyakan itu, kita lihat, ini area kemana nih? Arahnya pasti ke multiverse. Awalnya ke Secret Wars yang begitu megah, tapi nggak gini caranya. Plot train itu harus ada. Ketika melihat
melihat multiverse buatannya fans ya, multiverse punya fans, nggak Spider-Man itu kan kayak Secret Wars, mereka kan membuat film sendiri kan, fans video sendiri, buat apa, mereka coba sendiri tuh jauh lebih bagus dibandingkan MCU, ya kan? Nah kenapa begitu, ya kan? Pesan MCU ini kayak, oke, kita budgetnya gede, kita buat ini, jadi kita buat filmnya tuh cuman fan service doang. Jadi yang modalnya itu balik modal uangnya aja. Apa namanya, transaksinya tuh balik modal. Jadi ketika kualitas itu nggak modal, yang nggak balik modal itu adalah kualitinya nggak balik modal, tapi kuantitinya tuh balik modal. Sayang banget nggak balancing, menurut kurang balancing. Nah, kenapa kok permasalahin Tony Stark ini menjadi kontroversial, ya kan? Kenapa Tony Stark ini menjadi villain, super villain Doctor Doom, hari kembali ke MCU. Nah, kenapa nggak permasalahin Loki? Nggak tahu permasalahin Loki kan? Karena Loki itu dia sudah masuk ke filmnya, Dengan RDJ ini belum masuk ke filmnya, tapi malah ke press con San Diego Comic Con. San Diego Comic Con sayang sekali, karena jadi suruh pressing aja di filmnya nanti. Avenger Doomsday, ya kan? Terus ada yang bilang, oh, apakah RDJ yang menjadi super villain Dr. Doom ini adalah varian Tony Stark atau varian Dr. Doom? Alang-alang tuh varian. Nah, kalau aku akan begitu varian, ya berarti ada kejutan lainnya dibalik itu, ya kan? Itu menurutku setujunya tuh kalau dia varian, dan tuh gue setuju RDJ balik sebagai varian. Tapi RDJ sebagai big bad villain, super villain Dr. Doom yang real, Earth 16 atau 1999 tuh di MCU, real is not varian, itu gue kecewa banget, mampus. Gue nggak setuju RDJ balik sebagai Iron Man real MCU di universe-nya MCU 616 tuh nggak setuju banget. Gue sebagai varian itu setuju banget. Nah itu dia. Itu kan tuh permasalahan, ya kan? Karena MCU tuh kebanyakan tuh varian. Loki, banyak varian Loki yang mirip kayak Tom Hiddleston, kan banyak sekali tuh. Cast mirip kayak Tom Hiddleston, ada yang mirip kayak apa? Beda aktor, beda aktris, ya kan? Loki juga banyak, Deadpool juga banyak, Terus di apa lagi? Doctor Strange cuman Benedict Cumberbatch-nya doang sih. Karena sih nggak ada sih, sayang banget sih menurutku. Tapi ya itu sih, sayang banget sih. Ya itu doang sih. Terus apakah good or bad, baik atau buruk RDJ ini balik ke MCU? Ini gue sorry ya, muter-muter aja nih pembahasannya, karena ya pembahasannya tentang RDJ comeback di MCU. Itu aja. Saya ulang lagi, apakah baik atau buruk RDJ balik ke MCU? Jawabannya adalah ini keputusan yang buruk menurut, kalau misalkan mempromosikan di San Diego Comic Con, ya kan? Kalian nggak bisa mempromosikan di filmnya aja, kan ada kejutannya tuh kan. Kenapa kok ada fancast? Terakhir fancast adalah Iron Man kan, sebagai Iron Man RDJ, itu sebagai Victor Von Doom, Dr. Doom kan. Entah tuh varian atau bukan, pokoknya itu adalah fancast. Terus sebelumnya itu ada fancastnya si Cillian Murphy sebagai Victor Von Doom ini ya. Jadi mana yang benar? Cillian Murphy sebagai Victor Von Doom yang asli, atau RDJ Victor Von Doom, Dr. Doom yang asli, atau varian? Varian ini setuju nih. Kalau misalkan yang varian itu adalah Cillian Murphy, yang asli adalah RDJ, wah ini sih gila sih. Ini MCU ini kayaknya penuh dengan akal yang gak masuk akal menurutku, ya kan. Jadi MCU ini tuh bukan, kadang kita bilang MCU tuh desperate, MCU tuh putus asa, MCU itu
kehilangan akal. MCU itu pokoknya kehilangan konsep ya kan, kehilangan jati dirinya, kehilangan apa namanya, kehilangan sampingnya, hari nothing to something, nanti kehilangan apa, produksinya yang luar biasa, plot ceritanya juga kehilangan plot ceritanya. MCU tuh maunya apa sih? Jadi Kevin Feige itu, si MCU saat ini itu, dia itu adalah masuk akal, tetapi nggak masuk akal. Berasa dia aneh kan? Masuk akal, tapi nggak masuk akal. Berasa jadi aneh. Aneh banget kalau seperti itu ya kan. Jadi benar tuh ada konsepnya, ada bahan-bahannya, ada premisnya, ada varian-varian juga ada kota-kotanya juga keren. Apalagi ada Fantastic Four juga keren tuh, ada super villain. Nah, kenapa semua itu nggak ada explore di filmnya? Kenapa patut diadu jempol tuh fan service yang bejibun tuh, kenapa harus ada fan service? Jadi MCU sekarang adalah bukan plot cerita yang utama, melainkan utama adalah fan service. Jadi kalau buat Avenger nanti, kedepannya nanti, Doomsday, Avengers Secret Wars, entah tuh disutradarai sama Russo Brothers ya kan, terus itu tuh pasti akan jadi kebanyakan fan service. Harusnya tuh ada ceritanya dulu. Kenapa kok kejadiannya kok aktor-aktor ini kembali lagi ke perangnya Secret Wars, perangnya Doomsday? Kenapa kok ceritakan dulu ada plotnya dulu. Habis itu plotnya itu adalah kita, ini plotnya ini menarik ini, wah keren ini. Satu, fan service-nya masuk. Jadi plot cerita dengan fan service itu masuk. Oh begini ceritanya. Dengan aktor fan service seperti ini. Kalau kita mengarah ke fan service-nya doang, nggak ada plot ceritanya, nggak ada storyline-nya, nggak ada story-nya, sayang banget. Ini MCU tuh mau bawa kemana? Makanya RDJ itu menurutku masih perlu di-adjust lagi, masih perlu dipertimbangkan lagi. Ini jadi masuk ke MCU atau tidak? Itu masih dipertimbangkan lagi. Nanti kejadian seperti ini di San Diego Comic Con. Sayang banget sih, sayang banget. Oke. Itu setujunya adalah RTJ sebagai varian. Enggak setujunya adalah RTJ sebagai ketum yang asli. Itu aja, that's it. Ya kan? Terus, apa alasannya? MCU selalu aja mengutarakan fan service. Ini sama sekali gue nggak terduga ini, ya kan? Gue tuh pernah memprediksikan Deadpool and the Wolverine itu adalah mediocre. Itu pernah banget tuh. Tahun lalu tuh pernah banget. Ternyata kejadian mediocre banget kan? Ya kan? Gue tuh pernah menyaksikan mediocre banget. Itu di waktu video awal-awal kan. Itu pernah tuh kan. Deadpool and the Wolverine akan bernilai mediocre banget. 7/10 lah. 7, lebih per 10 lah. Apakah ini akan kejadian? Itu pasti akan kejadian kan, dibilang di video itu kan. Dan kenyataannya adalah kejadian. Karena aku punya poin-poinnya, karena aku punya teori-teorinya, karena aku punya buktinya, karena aku menganalisis, karena gue tuh memprediksi itu dengan menganalisis, bukan meramal, bukan. Gue tuh ada analisisnya, kenapa kok bisa mediocre. Kenapa coba mediocre? Karena keseluruhan tuh media sosial tuh kebanyakan tuh adalah spoiler, kebanyakan tuh adalah fan service. Kan fan service-nya tuh kebanyakan tuh adalah editan orang lain tuh, mengatakan ada Mickey Mouse dateng atau Loki dateng atau gimana dateng, kebanyakan dateng semua kan. Ini adalah nih pasti plot ceritanya, pasti pertarungannya, pasti tentang villainnya. Ini pasti ini kurang banget ini villainnya ini. Bener ya kan? Bener di MCU. Cassandra Nova mati, agak jelas mati.
pakai time yang pakai kabel-kabel tuh merah biru tuh kuning orange tuh yang mati itu apaan sih menurutku kan, itu masih kurang di-adjust lagi plotnya, ceritanya masih perlu diulik lagi. Nah, kau pikir MCU tuh mirip kayak games ya kan, games tuh beda banget. Games akhir-akhir itu kebanyakan yang kalau yang nggak best story game ya itu adalah memikirkan actionnya atau gameplaynya ya kan. MCU memberikan fan service-nya. Fan service itu adalah gameplaynya, bukan ceritanya. Kalau film itu memberikan ceritanya, bukan gameplaynya. Ya gameplay sih penting, cuman kita mengenai ceritanya, tapi gameplay itu juga penting, ya kan. Itu kalau misalkan di game-game based story game kan. Misalkan di filmnya nanti itu pasti khusus adalah story ya kan. Habis itu di plot story, terus di eksekusi acting. Nah, dua ini bisa oke. Nah, itu bisa oke semua tuh, scoring, terus CGI di Deadpool aja nggak ada masalah kan, mau jelek buruknya nggak masalah kan, yang penting adalah eksekusinya tuh matang dengan plot cerita, dengan plot cerita, bukan dengan fan service. Fan service boleh bikin kita terkejut. Wow, kita waduh, kok gini, waduh, parah nih, masih parah sih. Ceritanya sih jelek tapi fan service-nya parah kan. Itu dia, makanya tuh menurutku ya agak sangat disayangkan. MCU tuh saat ini tuh gila. MCU is back or no? My prediction, MCU itu soal-olah itu secara finansial itu adalah back. Secara quality itu no, tidak, much not ya, tidak banyak maksudnya, tidak banyak, tidak. MCU akhir-akhir mementingkan masalah kuantitas yang menurutku bejibun kebanyakan, sedangkan quality itu kuantitas yang kebanyakan, quality yang menurun. Dulu di awal MCU ada Iron Man, Spider-Man 1, ada apalagi itu ada Captain America, ada apalagi itu Black Panther, Avengers 1, 2, 3, Endgame. Kita sangat menunggu nih, wah kok bisa keren banget nih Avenger MCU nih, tarik lagi di MCU nih. Gue dulu tuh tarik superhero tuh karena Man of Steel, Superman yang lama itu kan, baru Man of Steel, habis itu MCU nih, Iron Man nih, wah Iron Man ini keren banget, Iron Man 1, Iron Man 2 menurut cukup ya, kurang ceritanya tapi oke lah, tapi ya oke lah ya kan. Waktu MCU tuh naik turun kan. Terus GOTG itu bagus loh menurutku. GOTG, apa lagi, banyak sekali filmnya bagus menurutku ya kan. Mau apa sih Kevin Feige ini, mau finansial kembali atau mau finansial dan quality kembali? Jadi menurutku nggak balance nih antara finansial dengan quality filmnya. Jadi MCU itu cuma satu loh filmnya di tahun 2024. Cuman film Deadpool and Wolverine itu filmnya itu cuman mediocre. Si filmnya Deadpool and the Wolverine, ya kan, mediocre. Kenapa filmnya Deadpool and the Wolverine tidak masuk ke tahun terakhir, misalnya akhir tahun atau Desember? Kenapa kok di pertengahan tahun di Juli? Kenapa? Dia nggak, eksekusinya tuh nggak mateng kan, plotnya juga nggak mateng kan. Itu permasalahannya. Jadi menurutku, ada MCU itu kerjaan nih kan. Gue ada kerjaan sesuai dengan deadline-nya, sesuai dengan timeline-nya nih. Deadpool misalnya and Wolverine, tanggal 26 Juli nih. Gue harus kerjakan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, seberat mungkin kayak. Oke, bodo amat lah. Pokoknya gue kerjain semaksimal mungkin. Yang penting gue yang madang wes ya kan. Gue iya, secara hasilnya mediocre ya kan. Terus
zaman dulu MCU kan, dulunya MCU itu kan dia nggak seperti ini, dia dulu dia memperhatikan kualitas. Dia nggak nungguin Iron Man 1, nggak nungguin Iron Man 2, nggak nungguin Iron Man 3. Tapi nungguin apa? Nungguin teori-teorinya. Itu lucu, kebanyakan teori sih dulu sih ya kan. Easter egg cameo tuh banyak sekali kan. Nah itu dia masalahnya, kenapa sekarang tuh tidak masalahin masalah Easter egg aja, kenapa harus banyak fan service. Sayang sih menurutku, sayang banget sih, sangat. Itu dia sih, jadi RDJ gila sih. Tapi gue excited sama Fantastic Four. Nggak excited banget ya, tapi cuman ya excited dalam hal villainnya tuh Galactus kan. Wah, ada Galactus ini. Menak Fantastic Four ada Galactus. Wah, keren sih. Villain yang kadang-kadang menjadi villain terfavorit. Nah, Galactus ya kan. Menunggu. Padahal yang paling favorit itu adalah Doctor Doom. Bagian gue tuh, ini villain terbrengsek, villain tertolol, villain tergila, villain tercerdas dari terkalangan daripada Kang Conqueror kan. Nah, terus kenapa kok misalkan Avenger yang ke Secret Wars itu namanya Avenger Doomsday, bukan Avenger Kang the Conqueror, Avenger Kang Dynasty. Nah, menurutku keputusan yang sangat buruk juga nih. Kenapa nggak Kang Dynasty? Ya, menurutnya harus ada satu film yang menjelaskan pergantian antara Kang the Conqueror ke Dr. Doom. Jadi di komiknya tuh pernah berantem tuh antara Kang dengan Doom kan. Pernah berantem kan. Pernah fight bareng, pernah kontroversial bareng kan. Berantem bareng. Jadinya yang kalah siapa? Nggak tahu nih, gue kok gak baca komik tuh kan. Tapi cuma pernah lihat doang tuh. Dr. Doom lawan Kang the Conqueror. Itu kita harus lihat itu dulu. Jadi ada estafet Kang the Conqueror ke Dr. Doom. Kalau nggak ada estafetnya, ya kacau estafetnya. Tidak peduli tentang, wah ini pindah aja nih Kang ke Dr. Doom nih. Nggak tahu kejadiannya, nggak tahu ceritanya, kita pindahin aja nih. Ya kita lagi-lagi bingung. Plotnya kok bisa begini, jadinya plot hole. Ini adalah big plot hole menurutku. Ya kan? Nah itu dia. Makanya ada satu film yang menjelaskan estafet Kang the Conqueror itu pindah ke villain berikutnya, itu Dr. Doom. Harus. Kalau nggak ada, kok bisa pindah villainnya, ya kan? Itu harus ada sih. Ya pastinya Dr. Doom-nya kan RDJ kan, bukan Cillian Murphy kan. Ya, Cillian Murphy nanti ada surprise nanti, dia sebagai apa role-nya di MCU nanti. Nah itu dia. Oh, si Henry Cavill juga penasaran nih, selain dia menjadi itu ya kan, dia menjadi apa role-nya tuh kan. Henry Cavill kadang-kadang menjadi Captain Britain di MCU ya kan. Tuh gue sangat-sangat gimana tuh kan, sangat-sangat excited menjadi Henry Cavill menjadi Captain Britain di MCU. Apakah kejadian dengan fancast seperti itu? Nah tuh kita tungguin aja nanti. Kejutan apa lagi yang di fanservice kan MCU nanti itu? Ya itulah MCU. Utamanya adalah fanservice, bukan plot cerita. Oke, itu aja dari aku. Dan untuk kembali RDJ, aku nilai 3/10 alias jelek banget menurutku. Jelek. Kalau misalnya varian, dia oke lah 7/10, bukan yang wah banget, bukan yang keren banget, bukan yang wah aktor kelas dewa, wah enggak. Biasa aja, 7/10 kalau saya dari varian kan. Ya aku sih ya agak kecewa, agak seneng, kecewa, seneng. Itu aja reaksiku. Itu aja. Tulis kolom komentar di bawah apakah setuju RDJ kembali MCU sebagai villain, super villain malah. Oke. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Hush.